Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakina Asdar. Perkenalkan, nama saya Raju. Kami dari kelompok 8. Di sini dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf dosen pengampu Bapak Abdul Halik SPDI MPD. Buku yang kami resensi berjudul Buat Apa Sholat? Menggali makna batin meraguk ajaran para sufi. Penulis dari buku ini adalah Haidar Bagir, penerbit Mizan di PT Mizan Pustaka. Dan buku ini dipengantari oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dan terbit pada tahun 2021. Tebal halaman pada buku ini adalah 284 halaman. Baik, untuk itu langsung saja akan dibahas oleh teman saya. Bagian pertama pada buku itu yaitu ruh salat. Salat adalah secara harfiah berarti doa. Dalam konteks ini, salat dimaksudkan itu berarti doa. Dalam konteks ini, yang dimaksud salat adalah doa yang disampaikan oleh syarat-syarat dan rukun yang khas dalam bentuk bacaan-bacaan atau gerakan-gerakan tertentu. Dalam bahasa syariah, inilah yang disebut as-salawat al-qaimah. Salat-salat yang didirikan dengan menyempurnakan melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, terdiri atas salat wajib dan salat sunnah. Kata salat juga memiliki akar kata yang sama dengan memiliki hubungan makna dengan kata sila yang bermakna hubungan. Contoh, sila al-rahim bermakna silaturahmi atau hubungan kasih sayang. Dalam kaitannya dengan kata sila ini, salat bermakna medium hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salat adalah mirajnya orang-orang beriman. Sebagaimana Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika bermiraj, orang beriman dapat bertemu dengan melalui salat. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Allah mewahyukan salat pada saat Rasulullah bermiraj. Ada riwayat menyatakan bahwa Allah mewahyukan salat pada saat Rasulullah bermiraj. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Rasul bersama Siti Khadijah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah melakukan salat bahkan sebelum beliau melakukan dakwah terang-terangan di masyarakat. Dalam buku ini menyatakan bahwa pandangan ulama para sufis sebagian dikutip dan hadis, serta pandangan para ulama dan sufi sebagian dikutip dalam buku ini bahwa kewajiban sholat telah dilakukan oleh para rasul sebelum Muhammad SAW. Fungsi salat yang pertama adalah salat adalah pencegah dari perbuatan buruk. Sesungguhnya salat yang benar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam Quran Al-Kabut ayat surat 29 ayat 45, perbuatan keji adalah semua perkataan dan perbuatan yang mengotori kehormatan dan kesucian diri, sementara yang mungkar adalah apa yang saja ditolak oleh syariat. Salat adalah sumber petunjuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat adalah sumber cahaya. Barang siapa yang memelihara, ia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk
Dan barang siapa yang tidak memelihara, maka tiada cahaya atau petunjuk baginya. Salat adalah sarana kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima, selain mendatangkan kebahagiaan, salat yang dilakukan secara teratur akan dapat melahirkan kreativitas. Keenam, adalah penemuan-penemuan mutakhir yang menyatakan bahwa kesehatan tubuh dan penyakit sebenarnya berasal dari penyakit jiwa. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat dan keharusan khusyuk. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu amat berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 45. Khusyuk bermakna kesadaran penuh akan kerendahan kehambaan atau ubudiyah diri kita sebagai manusia di hadapan keagungan rububiyah atau ketuhanan. Nah, dalam sholat perlunya adanya kehadiran hati. Karena jika kita sholat tapi kehadiran hati kita itu tidak ada, maka sama saja sholat kita itu kehilangan nilainya. Rasulullah bersabda, sholat yang diterima adalah sekedar hadirnya hati. Nah, dan kelak ketika kita dihisab atau diperhitungkan, hal pertama yang akan ditanyakan kepada kita adalah tentang pelaksanaan ibadah sholat. Dan bahwa baik buruk nasib kita di akhirat kelak akan ditentukan oleh baik buruk salat kita. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik sholat, akan baiklah yang selebihnya, dan apabila buruk sholat, akan buruklah yang selebihnya. Nah, kita harus ingat bahwa yang akan dihisap oleh Allah adalah hati kita, sementara fisik kita telah hancur di dalam tanah. Maka jika kita melaksanakan sholat di dunia tanpa kehadiran hati, tanpa khusyuk, dan hanya merupakan gerakan-gerakan badan serta bacaan lisan, hati kita akan menjawab bahwa kita tak pernah melaksanakan sholat. Baik, kita masuk pada bagian kelebihan dari buku ini. Buku ini sangat bagus dan menarik untuk dibaca. Dan selain itu, buku ini juga sangat cocok untuk semua kalangan. Karena di dalam buku ini dapat membantu kita untuk melaksanakan sholat dengan sesempurna-sempurnanya, baik secara lahir maupun secara batin. Kesimpulan tentang buku ini berjudul Buat Apa Sholat? Sholat adalah ibadah yang mencakup tujuan dasar penciptaan manusia dan pengutusan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan hadis-hadis yang secara lugas menunjukkan hal ini. Pertama, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Tampak dengan jelas di sini bahwa satu-satunya tujuan penciptaan manusia dan jin adalah membina hubungan rohani dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni berhubungan, bertemu dan menyapa, bahkan bercinta-cintaan dengannya. Kedua, dalam sebuah hadis lain dikatakan bahwa hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia aku diutus oleh Allah. Lagi-lagi dengan amat lugas ditegaskan bahwa penyempurnaan akhlak mulia adalah satu-satunya tujuan pengutusan Muhammad SAW. Dengan kata lain, satu-satunya tujuan diajarkan Islam. Ketiga, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak kami kirim engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Dalam keharusan berbuat baik kepada sesama, jelas kita baca betapa salat hanya diterima dari orang-orang yang memiliki kesadaran
dan melakukan tindakan-tindakan yang untuk menyantuni dan mengurusi sesama yang memerlukan uluran tangan kita. Hal ini tampak dengan jelas dalam surah Al-Ma'un, surah 107 ayat 4-7 yang telah kita kutip dalam bab tersebut. Kecelakaan yakni masuk neraka bagi orang-orang yang melakukan sholat, yaitu yang lalai mengenai sholatnya, yang melakukannya karena pamer dan mencegah orang dari mendapatkan kebutuhan dasarnya. Baik, demikianlah yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.